Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, mbak-mbak, ibu-ibu yang berada di Masjid Al-Arqam maupun yang ada di rumah. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk mensyukuri nikmat Allah, karena atas limpahan Rahman dan Rahimnya pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan. Dan yang paling utama adalah kuat iman, kuat Islam. Karena kita mempunyai satu keyakinan, kita tidak akan sampai di majelis ini tanpa keimanan. Tidak akan menghadiri undangan tanpa keimanan kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir. Sungguh hanya orang yang beriman saja yang mau untuk meramaikan masjid. Pada pagi hari ini kita meramaikan masjid dengan insya Allah majelis ilmu. Yang dua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, tema pada pagi hari ini kita semangat menuntut ilmu. Ini masih semangat atau tidak ini? Sangat semangat ya. Semangat, antusias, kemudian apa ya? Pokoknya kita sangat-sangat ingin untuk supaya mendapatkan ilmu. Lah siapa yang mendorong? Siapa yang kemudian menggerakkan kita? Siapa yang memberikan hidayah kepada kita untuk kemudian pagi hari ini kita, saya mau ngaji. Padahal sebelumnya kan kita banyak sekali pilihan-pilihan ya. Sebelum datang ke majelis ilmu ini, insya Allah ibu-ibu, mbak-mbak ini kan, wah ini ada kondangan apa ngaji, ini ada arisan, ini ada apalagi sekarang piknik sudah dibuka di mana-mana. Banyak sekali pilihan-pilihan ini. Jadi antara ngaji dengan piknik, antara ngaji dengan di rumah. Apalagi ini hari Ahad ya ibu-ibu ya. Hari Ahad itu kan hari keluarga. 6 hari kemarin kita bekerja. Ternyata kemudian kita ada undangan untuk menuntut ilmu atau ada undangan untuk kumpul nanti setelah ini umpamanya rapat dan lain sebagainya. Tapi yang hadir di majelis ini ataupun yang bisa mengikuti dari rumah, pada hari ini kita kemudian menentukan, saya akan ngaji umpamanya, saya akan belajar, saya akan menghadiri undangan. Itu pada hakikatnya sedang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam sholat kita setiap hari, setiap saat berdoa, ihdinas sirotol mustaqim. Itu yang pertama. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, setiap saat kita berdoa untuk mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk Allah itu bukan hanya sebatas setelah kita minta maaf umpamanya dari tadinya tidak beragama Islam, kemudian beragama Islam, kemudian kita mengatakan dia sudah mendapatkan petunjuk. Iya betul, dia sudah mendapatkan petunjuk pada saat itu. Tetapi nanti setelah petunjuk yang pertama ini, setelah petunjuk memasuki agama Islam, sebetulnya petunjuk-petunjuk Allah selanjutnya itu masih banyak dan selalu ada. Sehingga kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam setiap kali sholat. La sholata liman lam yakro bifatihatil kitab. Tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, salah satunya di dalam Al-Fatihah, ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Terus yang selanjutnya, siapakah orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu? Atau indikatornya apa ketika kita dikabulkan oleh Allah? Ketika membaca, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang pertama, seseorang yang mendapatkan petunjuk itu adalah ketika mereka dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi semuanya serba mudah. Kita yakin kemudahan ini adalah dari Allah. Kalau bahasa Jawa kadang-kadang kita mengatakan dilalah. Ngoten nggih Ibu nggih? Dilalah. Dilalah itu artinya apa itu? Ibu-ibu mau berangkat ngaji, dilalah garwane libur Bapak nggih. Pak libur Pak, iya. Terus ajeng napa niki teng dalem? Ya ora ngopo-ngopo. Diter nggih Pak, dilalah. Nah, ibu-ibu mau ke pasar, dilalah ada tetangga naik sepeda motor. Dilalah itu apa ya? Dilalah ya? Kebetulan ya, kebetulan. Itu bahasa Jawa yang dilalah ya. Dilalah niku bahasa Jawa apa bahasa non? Wah, fidilillah. Dilalah itu sebetulnya bukan bahasa Jawa, itu bahasa Arab. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dilindungi, dinaungi oleh Allah. Di hari tiada naungan kecuali dari Allah. Ada fi dzilillah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah. Jadi kalau kita mengucapkan dilalah itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab. Itu artinya apa? Lindungan, perlindungan dari Allah. Karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya pasti atas kehendak dan takdir Allah. Maka jamaah rahimakumullah, siapa mereka yang mendapatkan petunjuk? Yaitu mereka-mereka yang dimudahkan oleh Allah. Nah, pada hari ini kita dimudahkan mau ngaji, dilalah terang, dilalah di dalam naungan Allah terang. Mau ngaji, dilalah, dilalah umpamanya ada kesempatan, diberi kesehatan, itu dilalah. Tapi karena sudah masuk ke dalam bahasa Jawa, dilalah itu kadang-kadang kemudian menjadi Jawa. Walah dilalai. Iya dilalai. Itu sudah bahasa Jawa. Aslinya bahasa Arab menikah.
Jamaah rahimakumullah. Jadi kita tentang ilmu. Ilmu adalah merupakan satu petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah kami membacakan surat Al-Mujadilah. Biasanya ini adalah dikaitkan dengan perintah menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Yang pertama itu adalah iman, keyakinan. Dalam ayat yang lain juga berkaitan dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah atau ilmuilah bagi kalian bahwa tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah menuntut ilmu, perintah untuk mendapatkan ilmu di dalam Al-Qur'an. Yang terkenal lagi dengan surat Al-Alaq menika nggih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi yang pertama itu memang membaca. Memang di dalam beberapa tafsir disebutkan niku nggih. Jadi yang namanya Iqra, ketika turun ayat ini Rasulullah berada di Gua Hira. Kemudian kalau dialognya Rasulullah diperintahkan oleh malaikat ketika itu untuk membaca. Rasulullah menjawab, ma'ana biqori, saya tidak pandai membaca. Bacalah, Iqra, saya tidak pandai membaca. Sampai 3 kali, ma'ana biqori. Iqra, bacalah, ma'ana biqori. Maka kemudian Allah menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Telah menciptakan dia Allah dari segumpal darah. Dari ayat yang ketiga ini kita diciptakan dari segumpal darah. Berarti kita berasal dari darah nggih Ibu nggih. Darah niku suci napa najis nih? Ibu-ibu. Darah itu suci ya? Suci atau najis ya? Darah itu najis. Jadi kalau kita sholat kok tertimpa darah atau ada darahnya, maka sholat kita tidak sah atau harus meninggalkan sholat kalau ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu sedang mendapatkan, dalam tanda kutip kan tidak boleh sholat. Berarti manusia itu berasal dari sesuatu yang najis, yaitu segumpal darah. Kalau kata Dukul Arwana, najis tralala. Jadi kita itu berasal dari sesuatu yang najis. Maka tidak ada kesempatan bagi kita sebetulnya untuk menyombongkan diri. Dengan kehebatan kita, dengan keilmuan kita. Apalagi minta maaf dengan ibadah kita. Tidak boleh menikah. Nah, ini dari surat Al-Alaq. Kenapa? Karena manusia itu berasal dari sesuatu yang hina, sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Darah itu kan fungsi daripada darah kan untuk menetralisir penyakit. Berarti di dalam darah itu banyak sekali penyakit. Sehingga mengapa agama kita mengharamkan darah? Darah halal nopo haram ibu-ibu? Darah haram nggih, haram pakai ro. Jangan pakai lam nggih. Kalau pakai la itu berarti ragu-ragu, halam. Iya, ragu-ragu ini haram atau halal ya? Akhirnya halam. Wah, ini enggak boleh itu nggih. Harus jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun.
Haram itu jelas, halal juga jelas. Lah kalau kita terjadi di antara halal dan haram, apa itu? Itu yang namanya subuhat, harus kita tinggalkan. Pokoknya kalau ragu-ragu itu mendekat kepada hal yang tidak baik, mendekat pada yang haram, maka tinggalkan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, hurrima alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, kemudian darah. Jadi darah diharamkan karena banyak atau sumber penyakit. Karena memang tempat darah itu adalah diciptakan untuk menetralisir penyakit. Sebentar, saya tak nyari tadi materinya di mana nih kayaknya. Lupa ini, Pak. Pengajian Ahad. Kembali kepada surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat. Dulu saya pernah mengikuti pelatihan mubalik yang diadakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo. Nah, terus ketika itu namanya Ustadz Anhar Ansori. Beliau menggambarkan dengan materinya itu pertama kali ditampilkan itu pesawat terbang yang sangat besar yang disebut dengan Airbus. Wah, itu besar sekali itu. Itu bobotnya itu ribuan ton, ribuan atau ratusan nih. Pun nanti ngilu apa dari bobot pesawat itu berapa ton, lah. Terus beliau menyampaikan, kenapa yang ratusan ton pesawat terbang itu bisa terbang, bahkan bisa mengangkat, memuat sampai ratusan orang. Oh, banyak sekali macam-macam itu jawabannya itu. Terus beliau kemudian menggambarkan atau mengambil gambar lain kerikil. Nah, kerikil niku alit napa ageng? Kecil ya enggak? Nah, kemudian kerikil atau batu yang kecil itu membandingkan antara pesawat yang ratusan ton dengan kerikil yang mungkin hanya setengah kilo atau bahkan mungkin saon gitu. Kenapa pesawat yang ratusan ton ini bisa terbang bahkan bisa membawa penumpang? Sementara kerikil yang kecil, yang mungil tidak bisa terbang atau tidak bisa naik ke atas. Itu jawabannya ya mudah. Kenapa? Karena ilmu. Gimana? Jadi pesawat yang ribuan atau ratusan ton itu bisa naik, bisa terbang, bermanfaat bagi manusia, itu karena ilmu. Sementara kerikil yang tidak dengan ilmu, meskipun hanya kecil, mungil, tapi tidak ada ilmu di dalam peristiwa perkerikilan itu, maka ya tidak bisa terbang. Artinya jamaah rahimakumullah, apapun, sesulit apapun ketika kemudian dengan ilmu insya Allah akan menjadi mudah. Maka ada satu kalimat dari Kiai Haji Hamka, Haji Karim Amrullah, disingkat Hamka. Beliau mengatakan, dengan agama hidup terarah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dan dengan bekerja hidup menjadi barokah. Jadi yang pertama itu dengan agama hidup menjadi terarah. Jadi agama itu adalah mengarahkan.
mengarahkan arah hidup kita. Kompas hidup kita itu harus kemana? Itulah agama yang kemudian menerangkan atau mengajarkan. Di dalam Al-Quran disebutkan, Inni muhajirun ila Robbi. Saya sedang menuju kepada Tuhanku. Jadi segala aspek kehidupan, aktivitas kita di dunia, itu harus diarahkan. Diarahkan kemana? Diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena suka atau tidak, secara jasadiah, manusia itu pasti akan kembali kepada Allah. Gimana? Senang atau tidak, terpaksa atau ikhlas, ditunda-tunda, pokoknya semuanya itu pasti akan kembali. Sehingga ketika ada orang yang meninggal dunia kan kita mengucapkan apa nih? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali. Nah, agama itu mengembalikan segala sesuatunya itu harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama adalah mengarahkan supaya kita tidak lupa arah atau supaya kita tidak salah arah. Itu agama. Kemudian ilmu itu memudahkan. Dengan agama hidup terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Sekarang kalau pengen miongklo martabak, atau pengen sesuatu, tidak usah antri, tidak usah kedinginan, tidak usah berlama-lama, gimana? Cukup lihat aplikasi GrabFood. Terus GrabFood. Kalau pingin sate ya tinggal pencet sate. Pingin mie goreng ya mie goreng. Pingin cireng atau mboten Grab. Mboten enten ya. Lah, itu namanya apa? Ilmu memudahkan. Kemudian kalau ingin angkutan, sekarang juga sudah ada Gojek, gimana? Ada apa itu Grab. Itu mudah. Dulu ibu-ibu kalau ingin naik sepeda motor dengan ingin ojek dengan sepeda motor kan harus di pangkalan gimana? Harus di pangkalan, kemudian harganya tidak tahu. Sekarang sudah kelihatan itu. Bahkan nama drivernya, kemudian berapa harganya, itu sudah jelas itu. Maka ada seorang yang mempunyai pendapat itu. Jadi yang paling syar'i di dalam urusan Gojek atau di dalam transaksi itu adalah Grab nih. Kenapa? Karena sudah jelas itu. Jadi dari Kalibeber dari Wonosobo ke Kalibeber umpamanya 10.000. Dari Wonosobo ke Kertek umpamanya 12.000. Itu sudah jelas. Transaksinya sudah di depan gimana? Tidak kemudian naik dulu, pinten Mas, selangkung. Oh, ini larang teman. Terus dinyang. Akhirnya ini pun 15 gimana? Jadi di depan sudah jelas. Pokoknya sekian kilo, sekian ribu. Nah, ini kenapa? Karena ilmu. Jadi ilmu itu mempermudah. Tetapi jangan sampai kemudian ilmu yang kita miliki karena mempermudah menggeser keagamaan kita. Kalau kita kembali ke zaman Nabi Muhammad SAW, beliau mau sarapan pagi, dahar pagi, kemudian datang ke rumah istrinya, Nduk, masak apa Nduk? Kinten-kinten Rasulullah ngagem kalimat Nduk, ngoten apa betul? Mboten nggih. Nduk, masak apa? Wah, ndak ada yang dimasak ya Rasulullah. Beras habis, sayur ndak ada, lauk juga belum beli. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada istrinya? Ya sudah, kalau begitu saya puasa saja. Kalau ibu-ibu sekarang gimana tuh? Ditanya suaminya, Nduk, masak apa? Waduh, telas danten Pak.
Ya wis nge-grab wae nge-grab nggih mboten. Iya. Tidak puasa, tapi malah apa? Nge-grab. Atau ya sudah kita main ke alun-alun sambil wisata kuliner nggih mboten. Nah, itu jangan sampai. Jadi agama tergeser dengan kemudahan ilmu. Kalau Rasulullah ketika tidak ada sarapan kemudian berpuasa, tapi kita kadang-kadang kalau tidak ada sarapan justru malah kebenaran. Biar variatif, kolo-kolo mangan ning jaba. Lah, ini jangan sampai seperti itu. Kemudian ini sarapan, makan siang, makan malam. Pertanyaannya, janjani Rasulullah niku ada sarapan pagi, makan siang atau makan malam atau tidak? Karena pernah ada diskusi itu ya. Jadi Rasulullah itu makannya tidak teratur. Jadi Rasulullah itu tidak pernah teratur makannya. Nah, kemudian pertanyaannya, aturan yang mana? Kalau aturan Indonesia, memang Rasulullah tidak teratur. Karena orang Indonesia itu kan pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Jadi 3 kali makan. Maka kalau minum obat pun kan 3 kali ya setelah makan. Pagi, siang, malam. Nah, terus pertanyaannya, yang dimaksud Rasulullah tidak teratur itu aturannya, aturan mana yang digunakan? Kembali kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan aturan pagi, siang, malam, tetapi aturannya adalah makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu aturannya. Jadi bukan kemudian sarapan, siang, dan malam. Tetapi Rasulullah itu kalau dahar ketika lapar. Ketika dahar berhenti sebelum kenyang. Jadi aturannya itu. Kalau kita kadang-kadang karena sudah sarapan, siang, malam, meskipun di rumah sudah sarapan, nanti datang ke kantor, ke sekolah, tempat kerja, mireng ting 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 ting. Gitu, sudah sarapan padahal itu. Nah, makan. Nanti di sekolah sudah miongklok, sudah bakso. Pulang ke rumah siang. Ngancani garwanipun nggih makan siang. Nanti malam menemani keluarga makan malam. Jadi kita itu bukan makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kita itu makan meskipun belum lapar, tidak berhenti walau sudah kenyang. Nah, gitu. Maka orang Indonesia ini sehat-sehat nih mungkin. Alhamdulillah. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi ilmu agama itu mengarahkan. Ilmu memudahkan. Sementara seni warna, seni lukis, dan seni-seni yang lainnya itu adalah memperindah. Masjid Al-Arqam kelihatan indah. Kenapa? Karena catnya berwarna-warni. Coba kalau dicat putih semua, kurang menarik. Ada putihnya, ada hijaunya, ada birunya, ada kremnya. Ibu-ibu ketika berbaju, berpakaian kan juga begitu. Meskipun semuanya putih, tapi berwarna-warni. Ada seninya. Semuanya merah, tapi berbeda-beda. Semuanya krem, ungu, dan lain sebagainya. Itu merupakan keindahan. Jadi dengan seni hidup menjadi indah. Nah, terus yang keempat, dengan bekerja, beraktivitas, hidup menjadi barokah atau berkah. Ini tentang ilmu. Dasar hukumnya di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan
dan di dalam jalan itu dia mencari ilmu, menuntut ilmu, maka sungguh dia akan mendapatkan atau dipermudah oleh Allah dengan jalan menuju surga. Jadi kita itu harus mempunyai keyakinan. Maka surat Al-Mujadilah itu kan pertama kali itu kan alladzina amanu. Mereka orang yang beriman. Kenapa? Karena harus yakin dulu. Setelah kita yakin, kemudian kita amalkan. Kita yakin bahwa seseorang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan kemudahan ke surga. Masya Allah, ini harus menjadi akidah kita. Dan tidak ada apapun di dunia ini yang lebih tinggi dari surga. Di layas ba'al muslim min khairin illa muntahahul jannah. Tidaklah layak, tidaklah pantas seorang muslim dari kebaikan-kebaikan dia merasa puas sampai akhir dari kebaikan itu adalah surga. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Jadi kita itu harus punya satu keyakinan bahwa hidup kita, tujuan kita itu hanya surga. Pokoknya semuanya itu kembali kepada surga saja. Artinya kebaikan di akhirat. Kalau dalam bahasa yang lain, semuanya itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ya dunia ini kan hanya sementara. Saya beberapa bulan yang lalu itu, bulan Juli ya ibu-ibu ya. Bulan Juli pas tahun ajaran baru itu. Pembukaan ajaran baru saya tidak masuk sekolah. Izin. Kenapa? Karena saya dirawat di PKU Muhammadiyah. Waktu itu corona kan sedang tinggi-tingginya nih. Bola-bali mireng innalillahi. Ya Allah, satu desa itu kadang-kadang 5, 10 ibu-ibu sampai bingung niki arep takziah apa orang. Iya. Lah saya waktu itu di rumah sakit di PKU. Saya eling-eling ibu-ibu kok mboten sami tuwi kula kenging napa. Nggih mboten enten sing telik niku masalah. Mboten mireng napa mboten ngertos. Oh, mboten pareng nggih mboten. Iya, ndak boleh itu. Jadi diisolasi. Jadi ketika itu, Masya Allah, antara hidup dan mati itu sudah sangat dekat sekali itu. Wis pokoknya nek kelalen sithik pun mati ngoten mawon nggih. Nggih. Jadi pokoknya ibarat orang naik atau orang berjalan itu sudah di pinggir jurang nih. Nek mboten ngati-hati kepleset mpun. Kalau ibu-ibu kan masih di tengah jalan nggih. Masih di tengah jalan artinya leluasa, nyaman, santai. Jalan sambil tidur pun selamat. Lah dulu saya itu sudah di pinggir jalan, di tepi jurang. Maka antara hidup dan mati itu saya selalu batin. Ini nanti saya dijemput istri atau pulang pakai peti. Enggak nih. Ya Allah. Lah maka ketika itu apa yang saya inginkan itu. Terus pokoknya harta apapun, kekayaan atau siapapun teman itu sudah tidak ada yang diharapkan kecuali hanya kebaikan-kebaikan kita. Maka kemudian saya batin di dalam hadis Rasulullah kan menyampaikan idza mata ibnu adam in qata'a lahu min amalin min amalihi illa min salasin. Ketika seorang anak manusia meninggal, maka akan terputus dari dirinya kecuali 3 ini. Yang pertama waladun solih yat'ulah. Seorang anak yang solih yang mendoakan. Maka ibu-ibu harus mendidik, mengajari, pokoknya harus menciptakan, mencetak generasi yang solih solihah.
Karena itu satu-satunya yang akan kita andal-andalkan ini. Waladun solih yat'ulah. Terus yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sodakotin jariyah. Sedekah jariyah. Lah saya dalam batin saya itu bertanya, saya punya anak yang solih-solihah atau tidak? Gimana? Begitu nanti mati mendoakan atau tidak? Saya itu membayangkan di PKU 7 hari 7 malam saja sudah mencekam. Mencekamnya itu habis isya sampai subuh. Dilalah lama banget malamnya nih gue. Tak tidur ngelilir-ngelilir jam 9. Kok ora subuh-subuh? Tidur lagi ngelilir-ngelilir jam 10. Dan kalau mau tidur itu napa ibu-ibu takutnya? Jangan-jangan buatan ngelilir nih. Bablas ini. Masa itu yang ketakutan dari sekian banyak ketakutan. Maka apalagi nanti ketika di akhirat, Masya Allah, di alam kubur, 7 hari saja sudah mencekam, takut bukan main, apalagi di alam kubur nanti sampai ratusan, ribuan tahun. Sekarang Abu Jahal, Abu Lahab. Kenal no pembuatan kali Abu Jahal, Abu Lahab ini? Abu Jahal, Abu Lahab itu kan sudah ribuan tahun di akhirat atau di alam kubur. Kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab ini mendapat siksa kubur atau nikmat kubur nih? Ibu-ibu. Kalau di dalam Al-Quran kira-kira kita yakin dengan nikmat atau dengan siksa? Kalau mereka berdua. Kalau Abu Lahab jelas nih, pasti siksa kubur. Lawang ribuan tahun kok disiksa terus nih. Maka ketika saya pulang dari sakit itu, saya kumpulkan anak dan istri. Istri dan anak-anak, bukan anak dan istri-istrinya. Istri dan anak-anak. Saya kumpulkan. Pokoknya Bapak hanya pesan satu. Nanti kalau Bapak jadi mati, gimana? Jangan lupa doakan. Iya, ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu bapaknya atau orang tuanya masih sami sugeng napa mboten? Ada yang sugeng, ada yang sudah mendahului ya. Itu didoakan. Beliau-beliau itu sedang menanti doa-doa kita. Maka paling tidak setiap kali habis sholat, Robbil firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ini yang pertama. Waladun solih. Yang kedua, sodakotin jariyah. Sekecil apapun, mari kita punya amal andalan. Punya amal andalan, punya amal rahasia, yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali kita dan Allah saja. Jadi kalau ibu-ibu umpamanya ada panitia pembangunan masjid, ada panitia 17-an, enggak apa-apa ditulis yang paling depan, enggak apa-apa. Pinten Bu? 500. Saya mau nambah nih 600. Gimana? Tidak apa-apa itu. Itu untuk menyemangati panitia dan orang-orang sekitar. Tapi ada amal yang tidak usah diketahui oleh orang lain. Kalau yang tadi ikhlas dan tidaknya itu harus kita perjuangkan, yang ditulis itu ya. Karena kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang nyong ora penak yo nek ora nyumbangin. Nah, itu harus diluruskan. Tapi kalau yang rahasia itu lebih mendekati keikhlasan. Kenapa? Karena rahasia, tidak ingin diketahui orang, tidak ingin ditulis. Nah, terus yang ketiga, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu atau calon ibu-ibu yang punya anak kecil, belum pintar baca Al-Quran, ajari sendiri. Belum pintar sholat, ajari sendiri. Saya kadang-kadang ya agak bersedih pada diri saya sendiri. Kenapa? Karena kesibukan di luar, kesibukan di sekolah kadang-kadang tidak sempat ngajari ngaji. Padahal yang prinsip itu kan sholat.
Kalau sholat kita ajari sendiri anak-anak kita, Masya Allah. Setiap kali anak kita melaksanakan sholat, setiap kali itu pula pahala akan mengucur ke tempat kita. Jadi sholat, kemudian yang dikerjakan sehari-hari, baca Al-Fatihah. Ini masih banyak ya calon ibu-ibu ya. Lah nanti kalau punya putra, punya anak, atau mungkin ibu-ibu yang ingin nambah momongan, iya. Kalau punya putra, punya anak, pokoknya Al-Fatihah harus dari ilmu bapak dan ibunya. Artinya bapak dan ibunya yang mengajari. Setiap kali dia membaca Al-Fatihah, setiap kali itu pula ibunya, bapaknya akan mendapatkan pahala. Saya kadang-kadang bertanya nih, anak saya ini saya ajari sendiri atau ustadznya atau bapak ibu gurunya di sekolah. Tapi kadang-kadang kemudian menghibur, ya sudahlah, enggak apa-apa. Ustadz-ustadznya biar dapat pahala dari jariah mengajari Al-Fatihah. Saya tak ngambil jariah yang lainnya. Iya. Jadi kita semangat untuk mendapatkan ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Karena orang kalau sudah meninggal itu kan, kalau sudah di titik yang sangat-sangat apa ya berbahaya itu baru nggih. Ibu-ibu kenal dengan yang namanya Freddy Hidayat, Freddy sini nggih. Freddy. Gembong narkoba. Nggih. Kenal ya? Oh, tahu ya Bu ya? Nah, Freddy Budiman ya? Freddy Budiman. Pakai Budiman ya Ibu ya? Itu kan ketika masuk penjara divonis mati oleh kehakiman ya, maka kemudian terjadilah perubahan yang sangat dahsyat 180 derajat. Jadi perubahannya tidak 360. Kalau 360 nanti muter lagi. 180 derajat. Berbalik, yang tadinya di depan jadi di belakang. Yang tadinya hitam jadi putih. Itu Freddy Budiman. Sholatnya rajin, puasanya Senin Kamis, baca Al-Quran tiada hentian, kecuali tidur. Itu ibadahnya itu Masya Allah. Kenapa? Karena sudah diketahui vonis matinya. Jadi seseorang itu kalau sudah mengingat mati, sudah tahu akan kematiannya, itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Nah, ketika divonis, ada seorang ustadz yang bercerita, insya Allah husnul khotimah. Kenapa? Pertama, tidak ingin ditutup matanya. Jadi orang yang mau meninggal, yang mau divonis itu kan biasanya matanya ditutup, nih. Itu tidak. Terus selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Lah itu Freddy Budiman. Sama dengan kita ketika diberitahu, diberi ilmu oleh Allah untuk meninggalnya kapan, insya Allah akan berubah nih ibu-ibu. Coba kalau ibu-ibu dapat WA dari malaikat. Bu, engko sore ya, siap-siap mantan kinten-kinten pripun. Wow, langsung ya ndak. Langsung pulang ke rumah, pasrah keluputan, silaturahmi dengan suami juga minta maaf, istighfar, nyun ngapura sampai membuat suaminya heran. Iki ora tahu-tahu kok koyong ini. Oh jojo firasat. Nah, gitu. Jadi itu yang namanya cerdas. Jadi cerdas tapi cerdas secara spiritual atau kecerdasan menurut Rasulullah. Kecerdasan menurut Rasulullah disebutkan menikah. Kalau cerdas menurut Rasulullah itu kan al-gaisu. Al-gaisu huwa mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jadi yang namanya cerdas, orang yang cerdas itu adalah orang yang menahan dirinya. Menahan hawa nafsunya, mengarahkan hawa nafsunya, dan mengerjakan apapun adalah untuk setelah kematian.
Biasanya kita memahami kecerdasan itu kan kecerdasan IQ. Orang yang cerdas ketika IQ-nya 250 umpamanya ini. Contohnya orang cerdas di Indonesia B.J. Habibie umpamanya ini, almarhum. Atau orang cerdas tingkat dunia Albert Einstein umpamanya ini. Itu cerdas secara intelektual atau IQ. Tapi ada kecerdasan yang hakiki. Dan kecerdasan yang hakiki ini menurut Rasulullah, orang yang kita jadikan panutan, menjadi tuntunan dalam segala segi kehidupan. Apa itu kecerdasan menurut Rasulullah? Yang pertama, mandana nafsahu. Siapapun yang bisa mengarahkan dirinya, mengarahkan hawa nafsunya, itu cerdas. Yang kedua, wa amila lima ba'dal mauti, dan mengerjakan apapun untuk setelah kematian. Itulah cerdas menurut Rasulullah. Cerdas menurut Rasulullah yang mengarahkan hawa nafsunya dan mengerjakan apapun setelah kematiannya. Nah, pertanyaannya, mengapa orang yang mengerjakan apapun setelah kematian itu adalah cerdas? Untuk kematian itu adalah cerdas. Atau mengapa orang yang bisa mempertahankan, mengarahkan nafsunya itu adalah cerdas? Nah, ini perlu dijawab teman-teman. Atau ibu-ibu yang mau menjawab? Mari kita jawab bersama-sama nih, Kung. Jadi cerdas menurut Rasul. Satu, bisa mengarahkan hatinya atau hawa nafsunya. Dua, mengerjakan apapun adalah untuk setelah kematian. Ini harus dengan keimanan, keimanan dan akidah. Yang pertama, mengarahkan hawa nafsunya. Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam bukunya Kiai Haji Hajid itu beliau memiliki 17 ayat yang favorit. Jadi 17 ayat yang favorit itu salah satunya adalah surat Al-Jasiyah ayatnya 23. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kalian melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Nah, maka kalau sesembahannya itu adalah hawa nafsu, apa yang akan terjadi? Wa adallahullahu ala ilmin. Allah akan menyesatkan ilmunya. Jadi seseorang kalau sudah hawa nafsunya itu nomor satu, maka ilmu setinggi apapun tidak bermanfaat. Ilmu setinggi apapun akan sia-sia. Kalau bahasanya Rocky Gerung, jadi orang cerdas di hadapan nafsu menjadi dungu. Iya. Orang yang pandai, orang yang hebat di hadapan hawa nafsunya menjadi dungu. Adzallahullahu ala ilmin. Akan disesatkan oleh Allah ilmunya. Nah, ini sehingga mengapa Rasulullah menyampaikan cerdas yang pertama adalah cerdas ketika mengelola, mengarahkan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu minta maaf bukan hanya berkaitan dengan putra dan putri saja, nih. Kan hawa nafsu itu kan banyak nih. Ada nafsu belajar, ada nafsu makan, gimana? Keinginan atau hasrat. Keinginan itu kan banyak. Ingin kaya, ingin cerdas, ingin pandai, ingin terhormat, ingin berpangkat, ingin sukses, dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita bisa mengelola keinginan, sungguh itu merupakan satu kecerdasan tingkat tinggi. Kenapa? Karena keinginan itu kan biasanya dengan istilah hembusan, hembusan hawa nafsu, bukan aliran.
bukan aliran hawa nafsu, apalagi gerudukan hawa nafsu ini mboten. Yang namanya hembusan itu kan seperti hawa, seperti udara. Tidak kelihatan tapi terasa. Gimana? Ibu-ibu hari ini menghirup udara atau tidak? Sudah tahu wajahnya udara apa dereng ini? Dereng, tapi terasa kan? Kita rasakan, bisa kita sebul, bisa terasa ya enggak? Tapi tidak kelihatan. Nah, itu yang namanya hembusan keinginan atau hawa nafsu. Bangun tidur tiba-tiba males. Bahasa anak-anak BT ya enggak? Itu hembusan itu. Maka kadang-kadang di quotes itu banyak yang mengatakan jangan lupa bahagia. Wah, indah sekali. Jadi hembusan itu tidak terasa. Berangkat pengajian, begitu berangkat dari rumah semangat. Begitu sampai di perjalanan, wah, kayak ini selegeh teman gitu. Sampai di tempat pengajian semangat lagi. Nanti begitu ustadznya ngalor ngidul ngitan ngulon orang genah, walas, selegeh lagi. Itu hembusan. Jadi hembusan itu sangat-sangat halus. Kalau kaitannya dengan semangat. Kalau kaitannya dengan baik dan buruk, juga banyak. Ketika kita ingin berbuat baik, sholat jamaah, puasa Senin Kemis, puasa sunnah, gitu, ada hembusan-hembusan. Kalau ibu-ibu digoda oleh setan untuk meninggalkan sholat, insya Allah setan bablas, ya enggak? Kalah. Mereka menyerah ketika menggoda kita untuk meninggalkan sholat. Tapi jangan terlena. Godaan setan itu masih ada punya jurus pamungkas. Jurus pertama, meninggalkan sholat, kita menang. Jurus kedua, khusyuk di dalam sholat, umpamanya. Ya, prioritasnya atau mayoritasnya sudah khusyuk, umpamanya. Jurus yang ketiga ini, yaitu menghembuskan bahwa diri kita paling alim, paling hebat, ya enggak? Paling rajin jamaah, paling rajin ibadah. Itu jurus yang terakhir. Dihembuskan. Yang kayane jan paling beriman, ngapa nggih? Yang jan kayane paling bertakwa. Saya kalau sholat jamaah, 5 waktu. Wah, ini kayaknya kekasih Allah umpamanya, ya enggak? 3 hal ini hati-hati. Itu hembusan hawa nafsu kita. Jadi nafsu itu bukan hanya nafsu makan saja, tapi keinginan supaya kita dianggap yang paling alim, paling benar, paling beriman, paling bertakwa. Ini harus hati-hati. Dan hal yang tadi kami sebutkan, itu akan menghapus pahala-pahala kita. Ibu-ibu kalau habis pengajian ditanya, Bu, enggak pundi? Terus ngaji. Masya Allah, solihah teman. Terus seneng, wah, sapa dingin ya. Simbah-simbahnya biar ya rajin-rajin ngaji. Iki wis keturunan. Lah, itu akan menghapus pahala. Maka anak-anak itu biasanya pinter quotesnya itu ya. Hati-hati, pahala hapus karena status. Ibu-ibu ada yang pasang status moten. Status ngaji. Alhamdulillah ngaji di Al-Arqam. Status ya. Alhamdulillah dengan Ustadz Yuli. Status ya. Hati-hati napa Bu? Pahala hapus karena status. Buka puasa nggih mboten. Alhamdulillah buka dengan gereh dan dengan peti, wah sambal ati, wah hati-hati. Jadi memunculkan lauk pauk, tapi sesungguhnya yang diinginkan adalah buka puasanya. Memunculkan makanan, tapi yang diinginkan, jebule bukai rajin puasa ya. Wah, itu harus hati-hati. Dan juga hati-hati ketika dipuji ya ibu-ibu ya. Kenapa?
Hati-hati dengan pujian. Nyamuk mati karena tepuk tangan. Pun nanti cokot lemut napa dereng. Gimana? Ketika kita digigit nyamuk itu kan ditepuk. Lah, nyawa nyamuk hilang karena tepuk tangan, maka pahala kita hilang juga karena pujian. Jadi kalau ibu-ibu dipuji, itu jangan kemudian senang. Masya Allah. Tapi pujiannya kaitannya dengan ibadah ya ibu-ibu ya. Dengan ibadah, Masya Allah, jenengan saniki rajin temen jamangah, rajin pengajian, rajin baca Quran, rajin puasa sunnah. Itu harus hati-hati. Kenapa? Menghilangkan amal ibadah. Tapi kalau pujian karena duniawi, ya biasa-biasa saja. Jenengan kok tambah awet enom ya. Masya Allah, tambah langsing mawon paman ini. Ya Allah, ket wingi kok ket biyen ora berubah-berubah ya. Kayak ngenen bae. Itu kira-kira ibu-ibu senang napa mboten kalau duniawi pujiannya? Senang ya ibu-ibu ya. Tapi kalau ibadah harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa menghilangkan pahala. Terus yang kedua, wa amila lima ba'dal mauti, dan mengamalkan apapun aktivitas kita itu tujuannya adalah akhirat setelah kematian. Jadi apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, jangan hanya berhenti di dunia. Sholat hanya untuk dunia. Puasa supaya rizkinya lancar. Duha supaya dagangannya laris. Itu rugi itu. Kaitannya yang lain, mendidik anak supaya sukses dunianya, supaya mudah pekerjaannya, supaya apalagi ibu-ibu jelas nasibnya umpamanya nggih, itu rugi. Jangan sekali-kali kita mentargetkan menjadikan tumpuan apapun yang kita lakukan hanya untuk dunia. Wa amila lima ba'dal mauti. Semuanya harus dikembalikan kepada akhirat setelah kematian. Sholat akhirat, puasa akhirat. Bahkan dunia. Dunia yang kita jalani ini harus untuk akhirat. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi selama-lamanya. Jadi kalau hanya ingin dunia itu dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sakit sementara, sehat, sakit selama, sakit, sehat sementara, dunia sementara, terus kaya juga sementara, gimana? Miskin juga sementara. Kata Gary, lagunya kan begitu ya ibu-ibu. Terus ditambahi sama anak saya, cantik sementara, ganteng juga sementara. Jelek selama-lamanya. Oh tidak. Boten gimana? Semuanya sementara itu hanya guyon ya. Jadi semuanya itu hanya sementara. Maka kita kembalikan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Dan balasan Allah dengan akhirat, Masya Allah, tiada bandingannya dengan dunia. Gimana? Rasulullah menggambarkan, kalau kalian ingin tahu perbandingan dunia akhirat, maka celupkan jarimu ke tengah lautan, satu tetes jemari, minta maaf, satu tetes air yang menetes dari jemari itulah dunia. Jadi hanya satu tetes. Sementara lautan itulah akhirat. Jadi kalau kita ingin membandingkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat, sama dengan kita ingin menghitung Samudra Hindia niku pinten tetes. Sanggup napa ini? Masya Allah. Ya sudah, tidak usah Samudra Hindia. Telaga Menjer mawon. Mungkin lebar niki ibu-ibu sareng-sareng Telaga Menjer ngitung. Ngitung air yang di Telaga Menjer itu berapa tetes. Kinten-kinten rampung napa mboten ibu-ibu? Masya Allah.
Maka Allah menyampaikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian mampu melaksanakannya. Itu baru nikmat dunia. Belum nanti nikmat akhirat. Masya Allah. Jadi nikmat dunia itu kita tidak bisa menghitung. Padahal kadang-kadang ibadah kita cok dihitung mau nggih Ibu nggih. Coba kemarin saya tadi kembali ke sakit ya. Saya itu kan harus pakai oksigen, tabung oksigen. Bola-bali niku napa? Karena di RSU habis, RSI habis, PKU juga habis. Maka perawat itu sering mengatakan, "Pak, mungkin tabung gasnya gentosan nggih." Karena yang samping sudah menggeh-menggeh. Ya Allah, nggih mboten napa-napa. Kula tasih kuat. Lah, itu tabung gas. Coba bayangkan ibu-ibu ya, kemana-mana harus bawa tabung gas. Ngaji bawa tabung, ke pasar bawa tabung. Padahal tabung itu kan 3 kilo sampai 5 kilo. Gimana? Olahraga bawa tabung, kondangan bawa tabung. Ya Allah, ngongkot-ngongkot tabung. Nanti yang menerima tamu, Bu, jenengan kok nggak bawa tabung? Kita diberi oleh Allah tabung gas gratis, tidak usah susah bawa, dibawa aktivitas apa saja mudah. Mau olahraga, mau renang, mau di kamar mandi, mau naik angkot. Coba kalau umpamanya semuanya bawa tabung, ini panitia bingung meletakkannya. Apalagi naik angkot kok bawa tabung. Ya Allah, kita punya tabung gas namanya paru-paru. Belum lagi ginjal, belum lagi jantung. Maka Rasulullah menyampaikan, man arofa robbahu, man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Barang siapa yang mengetahui, nah ini ilmu lagi, barang siapa yang mengetahui dirinya, maka akan mengetahui Tuhannya. Jadi kalau kita tahu diri, ya ibu-ibu ya, tahu diri artinya yang pertama tahu akan diri kita, jantung, kemudian paru-paru, kemudian ginjal, hati, dan lain sebagainya. Itu nanti akan sampai kepada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat yang lalu, ketika musim-musim corona pertama nih, itu kan ada di media sosial itu. Jadi harga organ tubuh. Wah, dilalah saya ketika melihat itu kok sedang mau sarapan itu. Akhirnya enggak jadi sarapan. Kenapa? Karena ngeri itu. Jadi organ tubuh berceceran di lantai itu. Dan sudah ada harganya nih ibu-ibu nih. Jantung 1 miliar, ginjal 1 miliar, miliaran nih. Terus hati, limpa itu ya. Ibu-ibu pareng napa mboten? Jantungnya diganti 1 miliar. Terus kemudian paru-parunya 1 miliar. Angsal Bu? Nek angsal mungkin tak padosaken sinten sih. Oh, berarti kita sudah punya 2 miliar. Masya Allah. Maka kemudian Allah menyampaikan, kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, tidak mungkin terhitung. Itu nikmat. Sekarang ibadah kita, ibu-ibu. Tadi bangun tidur. Berdoa apa betul? Berdoa, jadi ibadah. Setelah bangun tidur, sholat subuh. Oh, bangunnya tahajud apa pas subuhan ibu-ibu? Subuhan gitu. Sholat subuh, habis sholat subuh baca Al-Quran. Habis baca Al-Quran, resik-resik omah, gimana? Siap-siap untuk mempersiapkan keperluan keluarga. Setelah itu sholat duha apa mboten? Ada yang sholat, ada yang tidak. Terus pengajian, alhamdulillah. Hari ini kita pengajian. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, dari tadi sampai nanti selesai, berpahala. Tapi kalau niatnya lah ora penak yo karo pimpinan daerah, bola bali orang ngaton, kalau tak ngetok ke irung, sing entuk ganjaran mung irungi.
Nggih wong niate ngetokke irung. Lah, terus nanti sholat zuhur. Habis sholat zuhur istirahat di rumah. Setelah istirahat sholat asar. Sholat asar bercengkrama dengan keluarga. Bercengkrama dengan keluarga. Cok diniati ibadah napa mboten Ibu itu? Kelalen nggih mboten? Iya. Nah, terus nanti sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan malam. Sholat isya. Habis sholat isya nonton sinetron nggih mboten? Terus tidur. Ini baru 19 checklist ibadah itu. Coba nanti ibu-ibu ditambah lagi. Pokoknya checklistnya sebanyak-banyaknya masih bisa dihitung ibadah-ibadah yang kita lakukan. Belum lagi ketika kita sebelum hidup, gimana? Nah, sebelum hidup, sebelum lahir, itu sudah dipersekot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia kehamilan ibu kita 4 bulan, sudah dihembuskan ruh, nyawa, kenikmatan-kenikmatan Allah sudah diberikan kepada kita. Padahal kita belum diwajibkan ibadah, belum diwajibkan sholat, belum diwajibkan puasa dan lain sebagainya. Tapi kucuran nikmat Allah sudah kita terima. Begitu lahir juga belum langsung ibadah. Gimana? Nunggu nanti setelah balik. Ya Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir saya ingin mengutip kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita. Lan tanalal ilma illa bisittah. Saudaraku, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama, kecerdasan. Zakaun. Zakiyun atau zakaun, cerdas. Jadi syarat yang pertama itu adalah cerdas. Yang kedua, khirsun. Khirsun itu artinya tamak. Tamak tetapi dalam ilmu. Jadi kalau tamak ilmu itu diperbolehkan bahkan dianjurkan. Terus pokoknya ilmu apa saja akan saya pelajari. Nah, dalam tanda kutip ilmu apa saja itu Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menyampaikan ilmu apa saja boleh. Loh, termasuk ilmu kejahatan. Iya, enggak apa-apa. Tetapi kemudian dikerjakan, diamalkan untuk apa? Umpamanya ibu-ibu belajar dari seorang pencuri. Oke, Mas, carane nyolong sing mair ki priki. Angsal napa mboten, Bu? Angsal napa mboten niki kok ragu-ragu? Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan boleh belajar dari pencuri. Carane nyolong sing pertama, umpamane niki mboten. Bentet jendilo. Wah, bentet jendilo. Terus yang kedua, kalau ada rumah sampai siang lampunya belum padam, oh itu rumah berarti kosong penghuni. Ini mboten ibu-ibu. Ini ilmu pencurian ini. Tulis mboten apa-apa. Tetapi ingat, belajar ilmu pencurian bukan untuk mencuri. Tapi untuk apa? Aman dari pencurian. Itu yang dimaksud dengan belajarlah ilmu dari siapa saja. Bukan untuk kemudian mencuri. Nah ini ada teralis-teralis di jendela itu kan belajar dari pencuri, tapi untuk mengamankan. Ibu-ibu kalau mau tindak luar kota jangan lupa lampu dipadamkan. Karena ilmu pencuri niku niteni. Iki mesti ora ana wong nggih. Wah, kesempatan. Nah, itu contohnya bagaimana kita boleh belajar dari siapapun. Dengan syarat jangan kemudian diamalkan untuk kejahatan. Tetapi bagaimana mengamalkannya untuk kebaikan atau terhindar dari kejahatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ijtihadun, kesungguhan. Jadi dalam segala hal kita harus bersungguh-sungguh. Yang keempat, dirhamun atau perbekalan.
Kemudian yang kelima, tuluz zaman atau waktu yang lama. Dan yang terakhir, suhbatu ustadzin, bersahabat dengan ustadz atau gurunya. Artinya berbaik-baiklah dengan pengajarnya atau mu'alimnya atau gurunya. Jadi jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan tentang ilmu. Semoga bermanfaat, bisa kita amalkan, dan khususnya lagi untuk saya secara pribadi, bila ada kebenaran kami hanya menyampaikan, bila ada kekeliruan, kesalahan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan apa mboten? Jazakumullah khairan Ustadz atas materi disampaikan. Monggo untuk jamaah yang di Alarkom, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan yang tadi ya Pak, yang posting-posting itu ya Pak ya. Bila kita posting suatu kebaikan gitu kayak umpamanya ceramah atau apa itu gimana itu Pak? Apakah tetap nanti bisa hapus? Terima kasih. Postingan-postingan kebaikan atau hal yang lain nih. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung dari niatnya. Tadi malam saya mendapatkan postingan juga bagus itu ya. Karena kemarin saya ketika pengajian direkam, kemudian dimasukkan YouTube, gimana? Kemudian ada postingan itu. Jangan senang dengan ketika kalian menjadi viral. Wah iya ya. Saya akhirnya apa? Saya kemudian, jangan-jangan saya niatnya untuk posting supaya sayanya viral. Sayanya kemana-mana. Dikenal siapa saja. Maka karena hal ini berkaitan sangat erat dengan niat, maka kita perbaharui niat. Umpamanya ketika kita memposting video yang bagus, video pengajian, video nasihat, maka niatnya bismillah, semoga banyak yang mengikuti. Semoga ini bermanfaat dunia akhirat, ya enggak? Jangan kemudian semoga ratingnya tinggi. Kemudian dapat iklan banyak. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kenapa? Karena itu sangat terbuka sekali untuk masuk ke dalam wilayah niat itu. Jadi ini kan sesuatu yang mubah ya, mubah sehingga benar-benar harus diniatkan dengan sebaik-baiknya. Itu posting. Sebaliknya ketika kita memosting sesuatu yang buruk, yang jelek juga harus berhati-hati. Jangan-jangan kita mendapatkan cipratan dosanya. Jadi kalau kebaikan silahkan diposting, di-share, tapi kita harus tetap menjaga niatan. Kemudian ketika itu keburukan, kejelekan, jangan dulu di-share, tapi tabayun. Tabayun dulu umpamanya ya enggak? Seperti umpamanya memposting, men-share yang sedang viral menendang sesajen umpamanya gimana? Lah, itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena sesajen itu kalau di dalam kajian kita sekarang di masjid, kemudian jamaahnya itu orang-orang yang beriman semua, jelas harus kita jelaskan itu haram. Sesajen itu haram. Itu termasuk perbuatan syirik, ya enggak? Tapi kalau sudah keluar dari majelis, sedang diangkot atau sedang di tempat umum, ya kita berbijaksana. Jadi seperti itu. Boleh-boleh saja memposting yang baik-baik. Monggo, barangkali ada lagi yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
begini Ustadz, yang akan saya tanyakan itu mengenai mencontohkan atau mengajarkan. Contohnya seperti ini. Kalau kita sebagai orang tua di rumah itu kadang untuk mengajarkan sholat ke anak-anak itu susah sekali. Tapi kita punya cara untuk mencontohkan seperti itu. Misalkan dengan sholat tepat waktu, anak-anak supaya mengikuti. Itu pahalanya sama apa tidak Ustaz? Oh, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada yang namanya uswah hasanah, ada yang namanya qudwah hasanah. Jadi kalau uswah hasanah, contoh-contoh yang baik. Saya memberi contoh, sholat berjamaah itu baik, 25 atau 27 derajat lebih tinggi. Ayo anak-anak pada sholat. Nah, itu namanya uswah hasanah. Rasulullah itu contoh yang baik. Tapi ketika kemudian saya mengatakan Rasulullah itu contoh yang baik, kalau Senin Kamis puasa, tapi ternyata saya tidak puasa. Nah, itu saya baru sekedar memberi uswah hasanah. Sedang memberi contoh-contoh yang baik. Sama dengan ketika saya umpamanya di kelas, anak-anak coba sekarang beri contoh dari perbuatan baik. Wah, anak-anak kemudian memberi contoh gimana? Mengerjakan PR tepat waktu, membantu teman, terus menjaga kebersihan. Itu namanya contoh-contoh yang baik. Lah yang paling utama itu adalah qudwah hasanah. Qudwah itu tidak hanya sekedar memberi contoh, tetapi sudah menjadi contoh. Nah, gitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lengkap dua-duanya. Beliau menjadi contoh yang baik dan memberi contoh yang baik. Dan kita akan dilihat oleh orang lain itu dari perbuatannya. Al-af'alu ablaghu minal kalam. Jadi perbuatan itu lebih bisa diterima, lebih mudah diikuti, lebih lebih banyak yang mengikuti daripada hanya sekedar perkataan. Maka di SMA Muhammadiyah ada tulisan nih, 1000 kata-kata kalah dengan hanya satu contoh. Kalah dengan satu perbuatan. Jadi 1000 kata-kata itu kalah dengan satu perbuatan. Artinya perbuatan itulah yang lebih utama daripada hanya sekedar contoh. Dek, adik nggak boleh ngerokok ya. Ngerokok itu nggak sehat, bisa merusak paru-paru dan juga pemborosan. Tapi bapaknya sambil ngerokok, kira-kira adik jangan rokok ya. Iya. Dek, ayo belajar. Nanti kalau nggak belajar tidak dapat ilmu. Nanti tidak paham pelajaran. Jangan banyak nonton TV. Tapi ibu-ibu sambil ngerubah-ngerubah remote di TV. Kira-kira gimana ibu? Iya enggak? Jadi 1000 kata-kata itu kalah dengan satu perbuatan. Kalau ibu-ibu sudah menyuruh anak belajar, ya sudah. TV matikan, HP disimpan, bawa buku, ngimuten. Nah, itu lebih bisa diikuti daripada sekedar perkataan. Dan keutamaannya tentu saja lebih utama, lebih berpahala perbuatan. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz, ada yang alhamdulillah ini pada semangat bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, ini mungkin keluar dari materi. Saya mau bertanya. Saya pribadi pernah mendengar kalau di dalam rumah kita itu tidak boleh ada suatu arca. Yang saya tanyakan, apakah boneka itu termaksud salah satunya atau bukan? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang dilarang untuk tasyabuh bi kaumin.
Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh, menyamakan atau mengikuti dengan satu kaum, maka mereka adalah termasuk golongannya. Nah, terus pertanyaannya, yang kedua, memang ada hadis Rasulullah yang melarang kita untuk menyimpan arca ya, arca, patung, dan yang sejenisnya. Maka kemudian wallahu alam ini saya jawab dulu. Yang pertama, bahwa larangan daripada arca, patung, dan teman-temannya itu adalah larangan dengan kaitannya keyakinan. Jadi kalau ada patung, ada arca di rumah kita, karena memang orang lain menggunakan ini adalah untuk menyembah. Umpamanya yang berkeyakinan non ya, Hindu, Buddha, punya patung, punya seperti ini karena keyakinan mereka bahwa dia atau mereka ini adalah sesembahan-sesembahan mereka. Sehingga kita dilarang untuk menyimpan itu. Yang kedua, kalau kita menyimpan umpamanya seperti minta maaf di Nasrani ya, itu kan ada salib dan gambarnya patungnya Nabi Isa. Atau umpamanya ada juga patungnya Ibunda Maryam, Bunda Maryam, Siti Maryam. Janjane ngagem Siti napa teman-teman? Namanya Siti Maryam napa? lah Sayyidati Maryam nggih. Lah itu kan boneka juga umpamanya. Lah kemudian kita menyimpan ataupun mainan ya, mainan dengan itu tentu saja ini yang dimaksud tidak boleh. Artinya apa? Kita menyimpan itu karena mereka menyimpan patung ini dalam rangka kaitannya dengan keyakinan, dengan akidah. Jadi kenapa kita tidak boleh menyimpan patung Bunda Maryam? Karena Bunda Maryam bagi mereka itu adalah keyakinan. Kenapa kita tidak boleh menyimpan patung Ganesha atau patung apa nggih? Patung siapalah itu nggih? Karena bagi mereka patung-patung ini adalah satu keyakinan, akidah. Maka kemudian kita tidak diperbolehkan. Lah sementara kita umpamanya memberikan mainan kepada anak-anak, gambarnya Power Rangers atau Barbie yang syar'i ya Bu ya. Nanti kalau cari boneka Barbie, ada nggak boneka Barbie yang syar'i? Nah, itu kan kaitannya bukan akidah, bukan keyakinan. Hanya sekedar mainan. Maka tidak sama antara patung-patung yang kami sebut tadi dengan boneka-boneka mainan yang ibu-ibu memberikan hadiah kepada anak-anak. Jadi boneka itu tetap boleh. Nah, yang tidak boleh tadi yang ada kaitannya dengan akidah. Jadi tidak sama antara boneka mainan dengan patung ibu-ibu dari Borobudur umpamanya, terus beli kenang-kenangan patung. Nah ini karena mereka itu menyimpan itu karena ada keyakinannya, maka itu yang tidak diperkenankan. Apalagi patung dari Bali ya, dari Bali beli topeng leak semuanya. Lah itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin tadi sudah ada yang bertanya mengenai sudut pandang dalam mencontohkan hal baik dari orang tua. Saya hendak bertanya dari sudut pandang sebaliknya, Pak Ustadz. Dalam agama kita tentu saja kan diarahkan untuk mencari ridho orang tua, kemudian untuk mengikuti perintah orang tua. Akan tetapi bagaimanapun juga orang tua kan tetaplah manusia yang
sebaik apapun tetap akan ada kesalahan. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, sebagai anak bagaimana cara menyikapi hal tersebut, lalu bagaimana dengan ilmu kita tetap bisa berendah hati di depan orang tua, tapi kita tidak membiarkan hal-hal yang menurut kita kurang baik tetap dilakukan gitu, Dok. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Memang orang tua harus kita yakini ya. Kita yakini pertama kaitannya dengan orang tua adalah bahwa surga yang paling atau pintu surga yang ada di dunia dan itu paling bisa kita dapatkan adalah ketika kita berbakti kepada orang tua. Pokoknya orang tua itu adalah pintu surga yang lebar. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan, apalagi kalau kita sudah masih berada bersama orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua juga manusia, ya enggak? Jadi orang tua juga manusia, dalam arti bahwa kadang-kadang yang namanya manusia kan mahalun nisya wal khoto. Kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa. Maka bagaimana kita menyikapi terhadap kesalahan atau kekurangan orang tua? Dulu ketika kita kecil, kita juga kan nakal ya ibu-ibu ya. Ngompol sembarangan, nangis, minta jajan, ya enggak? Orang tua kita itu kira-kira mengeluh atau tidak dengan kenakalan kita kan tidak. Orang tua nanti suatu saat akan menjadi seperti kecil lagi itu. Maka kemudian kita sebagai anak itu harus membayangkan dulu ketika saya lahir, orang tua tidak pernah mengeluh. Nangis jam 12 bengi, ganti popok, nyusoni, terus napa malih ibu-ibu, wah gendong kalau sakit, gendong kalau nangis. Maka ya itu orang tua kita itu. Maka kita jangan sampai kemudian baru orang tua rewel sedikit saja, dalam tanda kutip gimana? Rewel sedikit saja minta diantar ke dokter, minta maaf itu. Itu ada juga orang yang kadang-kadang orang tuanya ingin ke dokter, yang satu sibuk kerja, yang satu ada meeting, yang ya Allah, dulu ketika orang tua, ketika kita kecil, kita sakit, orang tua bela-belain tidak kerja, tidak masuk kantor gitu, demi membawa anaknya ke dokter. Jadi bir walidaka ya birru auladaka. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi apa ya bahasa Inggrisnya lupa saya. Saya ingin berbahasa Inggris tadi itu. Saya bisa bahasa Inggris, Bu. Tapi lupa itu ya. Bagus sekali itu. Jadi apapun pasti ada timbal baliknya. Nah, kemarin saya belajar dari YouTube itu ya. Seorang gelandangan yang mengembalikan berlian kepada seorang wanita negro itu ya. Terus ternyata dia mempunyai satu prinsip, apapun pasti akan kembali kepada. Jadi kalau kita sekarang berbuat baik dengan orang tua, nanti anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Itu tidak akan meleset itu. Nah, ketika kita tidak mau berbuat baik kepada orang tua, bersedihlah. Kenapa? Karena dulu orang tua itu Masya Allah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya belajar dari Ustadz Haikal. Jangan bantah apapun orang tua. Meskipun kita tidak setuju. Ya enggak? Wis pokoknya di hadapan orang tua, enggih, iya, siap. Enggih, iya, siap. Meskipun kadang-kadang kita mungkin, wah jangan begitu tah Bu. Itu tidak baik umpamanya. Tapi untuk pertama kali, enggih, iya, siap. Meskipun nanti umpamanya kita luruskan, kita benarkan sedikit demi sedikit. Wala taqullahumma ufin wa qullahuma qaulan karima.
Jangan sekali-kali mengatakan di hadapan orang tua, dan katakanlah ucapan-ucapan yang qaulan karimah, sebaik-baiknya. Maka saya agak sedikit bersedih, bukan sedikit ya, sedikit bersedih, merinding, bahkan merebes-mili itu. Kalau ada seorang anak kok sampai menuntut orang tuanya. Di media sosial viral ya. Seorang anak menuntut ibunya. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Ini jam-jam kan pukul 10.30. Mungkin kalau ada yang mau bertanya nanti pada pertemuan selanjutnya. Monggo untuk closing statement mungkin Ustaz. Terima kasih karena kaitannya ini dengan ilmu, maka saya akan mengutip sedikit saja. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia maka harus dengan ilmu. Faman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin keduanya maka harus dengan ilmu. Al-Quran menyampaikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga dunia kita baik, akhirat kita baik, dan terhindar dari siksa api neraka. Maka ilmu adalah satu keniscayaan, keharusan. Kita harus bersemangat untuk menuntut ilmu. Mungkin itu kurang lebihnya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.